Sebelum tonton video ini, tekan subscribe dan lonceng notifikasinya. Ini merupakan data terupdate pandemi wabah virus corona atau COVID-19 yang diperoleh dari halaman resmi kemkes.go.id per tanggal 20 April tahun 2020. Saudara-saudara, gugus tugas nasional bersama gugus tugas yang berada di daerah akan konsisten dengan arahan-arahan Presiden untuk mengendalikan sebaran COVID-19 ini. Dari 6 arahan tersebut, kita masih menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Perintah untuk melaksanakan testing, tracing, treatment, termasuk isolasi pasien dalam rangka untuk memutuskan sumber penularan. Kemudian penggunaan layanan telemedis yang luas dalam rangka untuk mengurangi kerentanan bagi siapapun yang masih sehat agar tidak tertular penyakit ini. Kemudian permasalahan yang muncul bukan hanya dampak di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan kesatuan informasi yang transparan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Juga dilakukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepatuhan terhadap disiplin di dalam penyelenggaraan PSBB pada daerah yang menyelenggarakannya atau disiplin menjalankan protokol kesehatan pada daerah yang belum menerapkan PSBB. Disertai dengan kepastian jaminan logistik dalam rangka jaring pengaman sosial yang telah dibangun untuk melindungi seluruh masyarakat kita. Termasuk stimulus ekonomi yang telah diberikan oleh pemerintah agar tepat sasaran, tepat waktu, dan bisa dirasakan keseluruhan oleh para masyarakat kita yang terdampak. Saudara-saudara, mari kita pahami kembali hal yang mendasar dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, bahwa virus ini ada di mana-mana. Ada di sekitar kita. Tidak lagi harus tergantung dari imported case, kasus yang datang dari luar. Tetapi sekarang ini sudah akan banyak kita lihat didominasi oleh transmisi lokal. Ini yang harus dimaknai bahwa kita secara orang per orang harus mampu melindungi diri kita. Kita tidak bisa mengidentifikasi dengan mudah siapa yang sakit di sekitar kita. Oleh karena itu, menjaga jarak fisik pada saat ketemu orang, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan kemudian secara sadar membatasi kegiatan di luar rumah adalah upaya-upaya agar kita tetap berada dalam posisi yang sehat dan tidak tertular penyakit ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut dengan protokol kesehatan. Ini akan berlaku untuk semuanya, bukan hanya bangsa kita, tetapi di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Di dalam sistem secara kelompok, maka kita kenal sebagai PSBB. Oleh karena itu, pemerintah sampai dengan saat ini belum melakukan relaksasi PSBB. Pemerintah sampai saat ini masih tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan dan pelaksanaan PSBB. Karena harus fokus melaksanakan ini dan terus-menerus.
ditunjang dengan melakukan masif, pemeriksaan yang massal, yang masif, kemudian kontak tracing yang lebih agresif lagi. Kalau kita ketemukan kasusnya, kita isolasi dengan yang baik sebaik-baiknya, dan kalau ada yang sakit kita obati sebaik-baiknya. Komitmen pemerintah tetap melakukan ini. Indikator keberhasilan kita adalah seberapa banyak kita bisa mengendalikan pertambahan kasus baru, yang nantinya juga akan mampu mengendalikan kasus kematian. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita lakukan. Tidak ada upaya yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah untuk mengendorkan atau merelaksasi PSBB. Memang benar bahwa kami sekarang, pemerintah saat ini, sedang melakukan berbagai macam kajian, berbagai macam skenario yang kemudian akan kita kembangkan dan pasti nantinya akan dilaksanakan apabila kondisi pengendalian penyakitnya sudah memungkinkan untuk dilakukan relaksasi, dilakukan upaya untuk mengendorkan pembatasan-pembatasan di bidang PSBB. Kami sedang melakukan kajian karena problem dari setiap daerah, dari tiap-tiap provinsi, dari tiap-tiap kabupaten kota tidak sama. Oleh karena itu dibutuhkan kajian data yang komprehensif oleh semua pihak. Dan ini yang sekarang sedang disusun oleh pemerintah. Mohon untuk tidak dimaknai bahwa sekarang sudah diberlakukan. Karena kalau kemudian relaksasi ini tidak terukur, maka yang terjadi adalah penularan-penularan baru. Akibat ada perasaan merasa sudah tidak perlu pakai masker, merasa sudah tidak perlu lagi menjaga jarak, merasa tidak perlu lagi untuk menghindari kerumunan. Kalau ini yang dilakukan, maka penularan akan semakin banyak. Kasus positif yang kita dapatkan akan semakin banyak. Dan ini akan semakin menyulitkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala tadi. Mari bangkit bergotong royong. Permasalahan ini bukan permasalahan satu orang, bukan permasalahan sekelompok orang, tapi permasalahan seluruh orang di muka bumi. Oleh karena itu, mari kita kembali untuk membangkitkan semangat gotong royong, semangat kebersamaan, semangat saling membantu, saling melindungi, agar pandemi COVID-19 ini bisa segera kita kendalikan. Marilah kita bersama-sama mematuhi anjuran pemerintah dan melaksanakan protokol kesehatan, guna memutus mata rantai virus corona atau COVID-19.